الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمكم الله. Di atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah umumnya, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya takwa, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi semua yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap hamba yang hidup dalam dunia ini tidak akan luput dari semua catatannya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukannya telah ada catatan masing-masing. Dan kita semua sebagai manusia, terlebih lagi insan yang beriman kepada Allah, suatu saat nanti ketika kita berada di pengadilan Allah, berhadapan dengan Allah, semua yang kita lakukan dan itu semua akan dipertanggungjawabkan. Akan Allah tanya dan kita semua mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara atau 4 hal yang akan Allah tanya dan kita semua mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjumpa dengan Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an 'arba'in 'an umurihi fima afnahu wa 'an jasadihi fima ablahu wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beranjak dari tempat berdirinya seorang hamba telapak kakinya pada hari kiamat kelak hatta yus'ala an 'arba'in, hingga ia ditanya tentang 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. An umurihi fima afnahu, perkara pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an
jasadihi fima ablahu. Yang kedua tentang jasadnya, untuk apa dipergunakan. Wa an malihi madza amila fihi, wa an ilmihi madza amila fihi. Perkara yang ketiga tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan perkara yang keempat yang Allah akan tanya dan kita semua mempertanggungjawabkan itu tentang harta, dari mana harta itu berasal dan untuk apa harta itu dipergunakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara pertama yang Allah akan tanya kepada kita semua sebagai hambanya, terlebih lagi seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang kita akan yakin kehidupan ini, setelah kehidupan ini ada kehidupan akhirat. Semua yang kita lakukan akan Allah tanya dan kita akan mempertanggungjawabkan itu semua tentang umur kita. Allah betapa banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Terlebih lagi nikmat kesehatan, iman Islam, panjang umur yang Allah berikan kesempatan hidup dalam dunia. Ada orang yang diberikan umurnya panjang melebihi usia Rasulullah wafat. Bonus buat orang ini. Bagaimana orang ini mempergunakan sisa usianya menjelang hari wafatnya? Apakah digunakan untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru digunakan untuk hal-hal keburukan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah riwayat, seorang Arab Badui pernah datang menjumpai Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Qala, menjawab Rasulullah SAW, "Man tala umurahu wa hasuna amaluhu." Siapa yang panjang usianya dan bagus amalannya, itulah manusia yang terbaik. Meskipun usianya panjang, amalannya bagus, sholatnya, ibadahnya rajin, mau menolong orang lain yang lagi susah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam karyanya kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali pernah menyampaikan wasiat, nasihat di depan para murid-muridnya. Nasihat yang terkenal, yang sangat masyhur dengan kalimat, "Wa man jahazal arba'ina wa lam yaghlib khairihi wa 'an syarrihi falyatajahhaz ila an-nar." Barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tahun tetapi kebaikannya belum melebihi keburukannya yang sudah dia lakukan, falyatajahhaz ila an-nar, maka bersiap-siap orang ini menuju neraka. Artinya peringatan yang keras. Usia 40 tahun batas. Kita harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Cukup bandelnya seorang usia 40 tahun, itulah batas dia untuk mendekati diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati hari kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang Allah akan tanya dan kita semua mempertanggungjawabkan itu tentang jasad kita. Allah berikan amanah sekaligus kenikmatan kepada kita semua sebagai umatnya Rasulullah. Kita diberikan selain iman, kita diberikan jasad yang sempurna, yang sehat walafiat. Tubuh kita lengkap, tidak ada cacat. Tubuh kita kuat, tidak sakit, tidak lemah. Justru harusnya semua fasilitas jasmani yang sehat ini kita gunakan untuk menunjang rohani yang harus sehat. Iman yang dibangun di dalam kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah dengan wasilah jasmani yang sehat, yang kuat ini kita jadikan untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki
Allah berikan untuk berjalan menuju masjid, menunaikan sholat 5 waktu kita di masjid, duduk bersama para guru kita mengikuti kajian-kajian taklim. Inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat, ketika di pengadilan Allah, ketika kita berhadapan dengan Allah, mulut kita ini tidak akan bisa berdusta lagi, dikunci oleh Allah. Tangan yang akan berbicara dan kaki yang akan bersaksi. Dalam surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu, hari pengadilan, mulut-mulut mereka akan ditutup oleh Allah. Tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, perkara yang Allah akan tanya dan kita semua mempertanggungjawabkan itu semua kepada Allah, tentang ilmu kita. Untuk apa ilmu kita ini diamalkan? Kewajiban yang harus kita kerjakan dalam dunia ini, menuntut ilmu agama. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Ilmu syariah, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, dan lain-lainnya, untuk menunjang kehidupan kita di alam dunia ini. Semakin banyak ilmu yang kita raih, yang kita tuntut, yang kita cari bersama para guru kita, baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, di majelis taklim, di masjid, seharusnya ilmu itu diamalkan untuk semakin takut kita kepada Allah Sang Pencipta kita, semakin kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi orang yang pembangkang seperti Fir'aun, seperti iblis laknatullah alaih. Iblis pintar, iblis punya ilmu, tetapi nggak punya akhlak dan tidak diamalkan ilmu itu. Pantas Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lima la ya'lam, wa wailul lima 'amila, wa wailul lima 'alima, thumma la ya'mal." Celaka, kata Rasulullah SAW, celakalah orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak duduk di majelis taklim, celaka mereka. Wa wailul lima 'alima thumma la ya'mal. Tetapi lebih celaka lagi orang yang memiliki ilmu tetapi kemudian dia tidak mengamalkan ilmu itu. Punya ilmu tapi dia sombong. Punya ilmu menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, menjadi petugas kepolisian tapi sombong. Menjadi direktur di sebuah perusahaan tapi sombong. Merasa dirinya paling hebat. Dengan ilmunya tidak ada rasa tawadhu di hadapan manusia. Inilah orang-orang yang akan diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, perkara yang Allah akan tanya dan kita semua mempertanggungjawabkan itu semua tentang harta kita. Dari mana harta itu berasal dan untuk apa harta itu dibelanjakan? Ada dua golongan manusia yang karena hartanya dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dia mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan pertama, orang yang mencari harta dengan jalan yang haram, yang akan Allah hinakan orang ini di akhirat. Yang kedua, yang mencari harta yang halal tetapi digunakan, dibelanjakan harta itu di jalan yang haram. Ini juga akan Allah hinakan dia. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun 3 ayat terakhir. Pertama di ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al, dan barang siapa yang berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, niscaya mereka termasuk bagian orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, ayat ke-10-nya Allah perintahkan wa anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Harta yang kita miliki haruslah kita infakkan di jalan Allah. Kita bantu pondok pesantren, bantu masjid yang sedang direnovasi. Infakkan harta kita ke masjid, ke majelis taklim, untuk operasional. Meskipun kita tidak mengikuti taklim di masjid itu, dan kita pun mendapatkan pahalanya karena kita telah membantu operasional kegiatan masjid atau majelis taklim itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak orang-orang saat ini dengan hartanya tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang main judi online saat ini. Banyak orang-orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan game slot, akhirnya main judi online, masuk ke dalam perangkat pinjaman online, bukan karena mereka kurang duit, bukan karena mereka tidak punya harta, justru karena mereka kaya. Mereka punya harta karena rakus sifat tamaknya kepada dunia. Allah hinakan mereka di dunia dan nanti juga dihinakan di akhirat. Banyak contoh oknum-oknum yang main judi online, akhirnya mereka bukan hanya di dunia dihinakan oleh Allah, dibakar oleh istrinya, nanti di akhirat begitu dia mati akan Allah hinakan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat kita semua. Sisa umur kita marilah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk menolong orang lain. Marilah jasad kita ini kita gunakan untuk menunjang ibadah kepada Allah, takut kepada Allah, laksanakan perintah Allah. Dan marilah kita gunakan ilmu yang kita miliki, amalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita gunakan harta benda kita ini agar harta benda kita miliki dalam dunia kita infakkan di jalan Allah, sehingga harta ini menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan kita semua mudah-mudahan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته ومن جهاد حقه جده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوا من فضل يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله